Nah, jadi dulu kami hampir mau menikah, Bli. Oh, Bawa pisau, terus waktu itu marah sama Tiang. Tiang diginiin sama dia. Matiang nih jeleman ini, sambil dia buka baju sampai giniin pisau ke saya. Nih Matiang jeleman ini. Iya. Kenapa kamu berbicara tentang hal ini? Apa yang mendorong kamu menyuarakan pengalamanmu ini? Apa oh sih? ya, Itu kenapa penting loh menurut saya. mau Itu penting. speak Kenapa? up? Kenapa mau speak up? Kenapa Tiang mau speak up tentang pengalaman saya? Karena menurut Tiang sendiri, bagi anak yang berusia 19 tahun seperti Tiang, ini seperti gaya pacaran orang yang lebih pada umumnya. Jadi orang tua Tiang aja sampai heran, kok seperti ini sadisnya pacaran ya? Sampai depresi, sampai Tiang hipnoterapi gitu. Depresinya tuh sampai gimana tuh depresi? Nah, pengalaman depresi paling parah itu yang paling sampai parah apa? Sampai Oke, namanya Delia nggih. nggih, Bli. Oke. Delia, benar Delia ini mantannya bocah labil ini? Bener, Bli, bener. Kok ketawa gitu ya, kayak gimana? Oh gitu. Kalau ini podcast nih kan bukan podcast formal kayak ya. Ini Iya. santai-santai, jadi kita ngobrol santai. Ini mungkin kayak tumben ya ke podcast gini ya. Ya, tumben Bli, biasanya kan Waduh. ngomongnya itu nggak di Oh tempat gitu. kayak gini. Oke. Sekarang pun kan biar pernah kan gantan. Gek Delia dari mana? Asli Klungkung, Bli, tapi tinggal di Klungkung. Denpasar. Klungkung tinggal di Denpasar. Iya. Masih kuliah? Masih Semester berapa? semester 4 sekarang. Oh gitu. Iya. Kok bisa gimana ceritanya kok bisa kenal sama bocah labil ini? Jadi Gimana? jadi gini, Bli, awalnya kenal itu kan kita temenan di Instagram nih. Jadi Oh, awalnya ngefans sama bocah labilnya gitu ya. ya, Oi. bisa dikatakan begitu. Jadi pada saat kami temenan di Instagram, iseng Tiang komen story di Instagram, akhirnya dijawab dan berlanjut ke WA. Awalnya Tiang sempet nangkil ke sana, tapi Oh. akhirnya kami dekat dan jadian. Wih, kenapa Delia hatinya tertarik? Karena ganteng, putih gitu ya. Beda dengan saya ya. Sama saya hitam gitu. Jadi kenapa bisa tertarik itu pasti kita lihat dari covernya dulu ya, Bli, Covernya, gitu ya. oke, benar. Covernya karena ganteng. Memang saya pun lihat, woi ganteng emang bocah labil Iya. ini kan. Ganteng. Tapi kamu gak jatuh cinta kan, Win? Oh enggak, lah, jangan-jangan Ari. Oh gitu. Jadi setelah bla 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 bla, akhirnya jadian, Iya, benar. pacaran gitu ya. Oke. Nah, gimana sih? Pacarannya berapa lama? 1,5 tahun. Buset, lumayan juga ya. Dah. Lumayan, 1,5 tahun tuh kalau kita pacaran itu udah bisa mengetahui karakter. Kalau saya ya, kalau saya pacaran 1 tahun aja udah tahu karakter pasangan saya tuh kayak gimana gitu kan. Nggak tahu, Gek mungkin banyak karakternya mungkin udah tahu ya. Iya, lumayan, Bli, sejauh ini. Gaya pacarannya dulu gimana? Kalau dibilang gaya pacaran, kalau Iya. di awal pasti manis-manisnya aja ya, Bli. Tapi setelah mendalami karakternya itu akan terlihat gimana karakter asli dari orang itu. Oh, di awal 1 bulan pertama masih manis. Saya lagi Iya, apa demam belum? 1 bulan. 1 bulan sampai 3 bulan ya, Bli ya. Oke. Romantisnya itu keluar, kita berbunga-bunga kasmaran istilahnya. Wih, Iya. saya punya pacar seorang tokoh agama gitu. Dan motivator. Motivator gitu ya. Motivator Iya. itu ya. Oh, kenapa motivator bro? Ya kan dia sudah mengakui katanya itu kopas dan dikembangkan dengan bahasa dia sendiri. Oh gitu, berarti motivator berarti. Oke. Iya. Ya. Nah, berarti awal manis. Nah, mungkin bisa cerita gimana sih kalau pacaran sama dia suka. Nah,
suka dukanya lah gitu. Iya. Suka duka pacaran nih. Iya. Jadi kalau di awal kami pacaran pasti semua orang ngira kayak wah ini pacaran couple goals banget gitu. Jadi Kalian saling publish di media sosial. Kalian udah open public nih. ya pacaran? jadi kami awalnya open publish di media sosial, akhirnya sampai orang-orang tuh tahu kami juga pacaran gitu. Dan ya romantis orangnya gitu. Wih. Romantis kalau Nggak seperti dibilang. kamu, Win. Waduh, kalau aku sih anti-sensanya romantis. Kalau gaya pacarannya di awal masih kita bilang ya sangat perfect sekali ya, tapi pas sudah di pertengahan itu gaya pacaran yang ekstrim menurut saya. Wih, kayak pacaran ekstrim tuh men, caningan udah. Patuh. Kan tuh gaya gimana tuh gaya pacaran ekstrim itu gimana kayak? Jadi Pertengahan berarti setengah 6 bulan berarti, 6 bulan ke atas berarti ya? iya 6 bulan ke atas Bli. Gimana tuh? Jadi kan pada saat kita pengenalan, apalagi karakter masing-masing, kedua orang tua, keluarga juga udah saling mengenal satu sama lain. Oh udah saling pengenalan keluarga, oke. Udah cuman ya hanya sekedar tahu aja, oh ini pacarnya sekarang kayak gitu, oh dia sekolah di sini, oh dia gini kerjaannya sehari-hari kayak gitu. Oke. Terus kalau gaya pacaran yang ekstrim itu terutama pada saat kita misalnya ada suatu permasalahan, tapi permasalahan itu malah semakin besar dan akhirnya kita berantem, dan berantemnya itu lebih dari orang pacaran pada umumnya gitu. Berantemnya itu lebih dari orang pacaran pada umumnya. Berarti biasanya kalau orang pacaran pada umumnya itu berantemnya gimana, Bro? Saling. Kalau saya berantem, ya, misalnya nih, saya berantem nih sama pacar saya dulu, paling ya nggak dibalas chatnya, di blok or something. Di blok, Ya, ngambul, ya, ngambul lah. dibalas enggak. Ya udah, Terserah gitu aja kan. gitu. Oke. Nah, kalau di atas pada umumnya itu gimana itu? Nah, jadi kalau kita kan biasa nih beda pendapat gitu, Bli. Tiang punya pendapat A, dia punya pendapat B. Di saat kita berantem, mungkin awal-awal ya udah termasuk ekstrim ya, karena sampai Tiang sendiri ngerasain kayak depresi gitu, sampai akhirnya Sampai depresi? iya, Bli, pacaran. Emang gimana sih perbuatan dia tuh sampai G-nya depresi gitu? Jadi kan Tiang biasanya di rumah itu kan disayang sama kedua orang tua ya, dia maksudnya perhatian orang tua tuh 100% sama Tiang. Tapi semenjak pacaran memang Tiang mendapatkan kasih sayang dari seorang pacar, tapi ketika Tiang membuat kesalahan itu biasanya kesalahan Tiang tuh selalu dibesarkan dan dia berkata yang kasar lah sama Tiang, yang Tiang dapat Dia artikan. berkata kasar. Iya. Kasar Contohnya gimana? Yang pernah dia katakan? Contohnya kayak nyai kayak gitu bahasanya. Nyai gitu ya. Mungkin masih tergolong normal ya bagi orang-orang, cuman kalau bagi Tiang sendiri dengan nada bicara yang tinggi juga jadi Di mental telepon Tiang ini berarti ya, di telepon bilang nyai gitu. langsung. Oh langsung. Iya, langsung. Sampai pernah gini ya, sama main fisik nggak dia? Kalau kami pacaran pernah Main fisik gimana itu? Gimana ya? Ditampar atau dipukul atau di? ya, jadi waktu itu tak ceritain kronologisnya gitu. Gimana? Jadi kan Tiang itu baru pulang dari kerja. Jadi dia itu dalam kondisi sakit dan dia nungguin Tiang di rumah Tiang yang ada di Denpasar. Akhirnya karena Tiang lumayan lama di jalan, dia juga marah, kemana sih kok lama datangnya gitu. Padahal udah lagi sakit dan nungguin nih dari tadi. Tiang dateng, beliin, bawa makanan. Tiang udah siapin makanannya di atas meja. Ayo kita makan bareng-bareng gitu. Tapi dia malah bilang, kalau terus emang nyari kerjaan yang seperti itu tak bilang sama orang tua ya digituin. Karena Tiang itu nggak dikasih kerja, tapi Tiang tetap kerja karena ingin membuktikan bahwa Tiang itu bisa mandiri, nggak hanya minta aja sama orang tua gitu. Bentar. Kan dia bilang tadi kalau kamu terus bekerja seperti itu akan saya bilang ke orang tuamu. Memang kamu bekerja apa? Kerjaan Tiang halal, Bli. Tiang ngajar. Jadi ya Tiang ngajar. Oh iya. Ngajar, jadi guru berarti? Ya, jadi guru.
Jadi tiang ngajar anak les SD, SMP di Denpasar gitu. Kenapa ngajar jadi guru dibilang sama orang tua kan? Lain halnya kalau kerja, mohon maaf ya kayaknya kerjaanmu open BO gitu misalnya kan, wajar. BO itu apa sih? Ya kita boleh. Ini kan kerja normal, Iya, kan? iya. Maksudnya bagusnya ngajar gitu Iya, ya, iya, kuliah iya. kan. Nah, terus setelah kamu nyiapin makanan dan dia ngancam ngasih tahu orang tuamu gimana? Nah, jadi kan dari orang tua tiang sendiri udah nggak ngasih buat kerja karena biar fokus sama kuliahnya. Tapi tiang selalu dibilang kayak gini, nggak pernah ngerasain gimana rasanya nyari uang sendiri, taunya minta aja. Jadi tiang ada rasa jengah dan ingin membuktikan bahwa tiang itu bisa kok kerja gitu. Iya, Akhirnya iya. tiang buktikan tiang kerja, walaupun tiang kerjanya awalnya diam-diam dan akhirnya ditauin juga sama kedua orang tua tiang gitu beli. Nah, singkat cerita, karena dia udah marah di ruangan tersebut, tiang juga udah ngambil makan di atas meja tiang taruh, dia juga sama posisinya agak jauhan lah, misalnya tiang di sana dia di sini kayak gitu. Dia dengan nada yang tinggi ngasih tahu tiang udah lupa itu apa yang dia katakan sama tiang, tapi itu adalah bahasa yang tinggi dan lumayan kasar bagi tiang sendiri. Akhirnya pertengkaran lah terjadi di antara kami berdua. Sama-sama saling nyautin nih, dia tinggi, tiang tinggi juga, ke bawah suasana emosi. Akhirnya dia bekap tiang, dia giniin tiang, habis itu tiang menghindar. Bekap di gini. Iya, diginiin mulut tiang, karena tiang waktu itu ngomong dengan nada tinggi juga. Dibekap. Kita sebagai seorang cewek kan harus Di gini pakai tangan. iya, pakai tangan dengan emosi. Dan akhirnya kita sebagai cewek kan juga harus ngasih perlawanan ya beli ya. Iya, iya. Jadi tiang kayak giniin tangannya, jadi kayak nahan gitu, dan akhirnya nggak sengaja kena bibirnya yang lagi sariawan. Dia kan bibirnya dia. Kena bibirnya dia lagi Terus? sariawan. Akhirnya pada saat itu dia bilang dia akan kembaliin tiang ke rumah orang tua tiang yang ada di Kelungkung pada hari itu juga. Akhirnya singkat cerita, dia ke rumah orang tua tiang udah bingung apa yang harus tiang lakuin, sedangkan tiang sendiri udah dalam situasi bertengkar sama pacar. Tiang sempat berbicara kasar sama dia. Pada saat itu kan tiang emosi juga. Tiang usir dia dari kos. Tiang bilang, oh kalian G-nya kos di Denpasar. Iya. Dia tinggal sering di kos. iya dia melalui di kos gitu. Berarti udah hampir seperti suami istri lah gitu ya. Iya. Ya Tiang pun seperti itu dulu waktu pacaran sama-sama gitu. Ini Iya. sama cewek kan, Win? Iyalah bro, kleng. Bangsat. Kurancang cewek ini bro. Oke. Sama-sama. Ya terus gimana? Jadi kan waktu itu sudah habis bertengkar, tiang ngomong kasar juga sama dia gitu. Tiang usir dia, menggedicai tiang gitu. Karena tiang merasa tiang yang punya kosnya. Iya. Akhirnya dia pergi, dia lapor sama orang tua tiang. Tiang keluar juga, tapi tiang nggak balik ke rumah karena tiang nggak mau bawa masalah ini ke rumah. Tapi dia balik ke rumah orang tua tiang dan dia bilang sama orang tua tiang kalau dia udah nggak kuat lagi sama tiang. Pada saat itu kami udah 1 tahun pacaran. 1 tahun. Iya, 1 Oke. tahun pacaran. Dan saya dibuatin siaran langsung waktu itu beli. Siaran langsung. Ya dia lagi nangis-nangis ngomong sama orang tua tiang. Orang tua tiang ngasih dia minum, terus di siaran langsungnya itu udah dia bilang kalau nggak kuat lagi sama Dela pacaran kayak gitu. Kurang lebihnya seperti itu beli. Dan akhirnya sempat di chat yang kalau misalnya dia udah dengan pukulan ini, dia mention saya di Instagram, tapi emang nggak nge-tag tiang, cuman di siaran langsung itu dia kasih caption, terus dia bilang tiang mukul dia gitu, padahal tiang nggak mukul. Di situ tiang hanya menghindar, jadi tiang Oke. sudah dikasih dibekap, otomatis tiang kan menghindar nih, jadi nggak sengaja kena bibirnya. Dia bilang Oke. tiang yang mukul dia dan dia mau laporin ke polisi, dia mau visum. Ya udah tiang bilang iya silahkan gitu, tapi nggak ada apa. Tapi gini, sorry, itu kan live di Instagram ya? Iya. Berarti dia kan punya banyak follower ya? Ada nggak mungkin salah satu follower atau temanmu yang nonton live itu dan ngasih tahu kamu kalau dia live gitu? Iya, jadi waktu itu tiang nggak tahu dia live karena teman tiang itu kebetulan sahabat dekat ini, dia ngechat tiang di WA
Del, ada masalah apa kamu? Coba kamu selesaiin baik-baik gitu. Loh, Tiang nggak tahu, coba kamu lihat secara langsungnya ini gitu. Akhirnya Tiang lihat secara langsungnya, wah kok Tiang sampai dibuatin secara langsung sama orang ini gitu. Padahal baru aja Tiang abis berantem sama dia, nggak kepikiran Tiang untuk buat secara langsung, buat klarifikasi kenapa Tiang bisa berantem sama dia. Itu kan masalah privasi ya beli ya, kita bisa selesaikan baik-baik gitu loh, nggak kita upload di sosial media gitu. Itu baru 1 tahun pacaran. Iya. Nah, dia bilang 1,5 tahun. Berarti abis itu balikan lagi? Iya, abis itu kami balikan lagi, kurang lebih itu bulan November kejadian. Yang ngajakin balikan siapa? Ya, Yang ngajakin balikan? waktu itu sempat sih Tiang tempat ngajak, dia sempat ngajak. Oh, sama-sama ingin memperbaiki ya, hubungan sama-sama ingin gitu. memperbaiki hubungan. Oke, terus? Jadi yang paling ekstrem itu waktu bulan setelah di sempat kekerasan itu, udah 4 kali Tiang diputusin dalam sebulan itu. Nah, Setelah 1 tahun itu, ya, 4 kali dalam sebulan ya diputusin. benar. Jadi Gimana? Berarti 1 minggu sekali diputusin gitu? Jadi setiap menstruasi diputusin. Enggak ya, menstruasi sebulan sekali ya. Iya. Gimana cerita? Berarti putusnya gara-gara berantem gitu? ya gara-gara berantem, ada aja masalah yang diributin, tapi pasti dia yang mutusin gitu beli. Sampai akhirnya udah sering diputusin dan Tiang ngerasa kalau kok terus ya diputusin aja gitu. Mulailah Tiang ada rasa depresi, rasa kepikiran, terus sampai akhirnya Tiang ngerasa sulit tidur. Tiang udah bilang karena pacaran yang Tiang alami ini lumayan ekstrim, dalam artian Tiang mungkin nggak bisa ngejelasin secara kronologisnya secara pasti ya, cuman dari segi gaya pacarannya itu melebihi gaya anak pacaran pada umumnya gitu. Nah itu selain itu kekerasan itu apa lagi yang memang ancaman-ancaman yang membuat sampai depresi itu? Iya, Gimana sampai itu? depresi. Ancaman yang lain itu, nah jadi dulu kami hampir mau menikah beli. Oh, kalian sudah Berarti berencana kalian menikah. sudah ada obrolan akan mau menikah Iya, gitu. jadi Oke. kan dia bilang kalau misalnya nikah muda, setidaknya nanti pada saat kita usianya masih produktif juga masih bisa membiayai anak-anak, itulah istilahnya gitu. Good plan, good plan. Akhirnya awalnya Tiang setuju nih nikah muda, tapi ternyata Waktu itu usia kalian berapa? G-nya berapa waktu itu? kalau sekarang Tiang mau 20, mungkin waktu itu masih 19. Oh. Iya. Terus dia berapa usianya sekarang? 21 mau 22. Dia sekarang. Iya. Waktu itu Kalau nggak salah dia bilang 25 loh. Batas, makanya kita panggil bocah labil. Batas iya. bahkan. Iya. Tiang 2003, dia 2001. Oh gitu. Iya. Oke, siap. Generasi 2000 ya. Saya jujur istri saya 2021 pusing juga ngurus. Bentar, istrimu 2021. 2 tahun. Tai. 2 tahun apa? Katanya istrimu 2021. Oh, 2022 berarti. Maksudnya lahir istrinya? Iya, lahir istriku 2021. 2 tahun dong usia istrimu sekarang balita. 2001 kelas 2001 maksudnya 2001 maksudnya istri saya 2001 makanya. Iya lanjut, jadi pas apa katanya dia mau nikah gitu. Terus Iya. gimana? Jadi waktu itu Tiang kan baru semester 1 mau semester 2, dia juga sama. Terus akhirnya kami ada rencana untuk melanjutkan ke hubungan ke jenjang yang lebih serius lagi, yaitu pernikahan. Akhirnya setelah Tiang pikir-pikir, awalnya Tiang setuju untuk menikah muda, tapi setelah berunding dengan orang tua, banyak hal yang perlu Tiang pertimbangkan juga. Kita kan nggak bisa mikir cinta aja sekarang beli, karena kedepannya itu kita hidup nggak dengan cinta aja gitu. Iya benar itu. Kita harus paham Kalau boleh tahu yang ngajakin nikah muda itu siapa? Dia apa G-nya? yang ngajakin nikah muda dia. Oh, Iya. oke. Dia yang ngajakin nikah muda, lalu Tiang kan berunding juga sama orang tua. Awalnya orang tua itu setuju, tapi setelah dipikir lagi dengan berbagai pertimbangan,
orang tua Tiang itu nggak setuju di tengah jalan. Kami dan nentuin ini duasenya beli. Kami dan nentuin duasa. Udah sampai nentuin duasa waduh ya. Iya, iya. Serius Tapi udah belum gitu. foto priwet kan? Udah priwet? Oh, Belum udah. ya? Tapi Nanti kan kalau waktu mau itu foto udah- priwet sama saya aja. Udah sempat beli cincin bareng. Oh, udah iya, beli cincin. udah beli cincin kami. Beli cincin gini tuh ya. Oke, lanjut. Gimana? Waktu itu udah di post nih di Instagram, di Instastory beli. Jadi orang-orang tuh udah tak kayak ngira kita tuh udah tunangan. Padahal kita tuh beli samaan tapi sendiri-sendiri gitu loh. Oh, harusnya yang cowok beliin kan. Iya gitu. Sebagai tanda kalau kita tuh udah serius lah gitu menjalani hubungan. Gitu. Oke. Akhirnya waktu itu kurang lebih kami itu buat duasa tuh di bulan Juni tahun kemarin. Tapi karena orang tua Tiang juga ngerasa kayaknya belum bisa nih, soalnya dari segi usia, pola pikir, karakter itu perlu kita perdalam lagi gitu. Orang tua Tiang nggak setuju. Nah waktu itu orang tua Tiang tuh udah ngasih kepercayaan ke dia. Jadi kepercayaannya itu dalam bentuk orang tua Tiang itu udah ngasih dalam bentuk kayak dalam bentuk dana yang nanti orang tuanya ngasih dia dana ya gitu. jadi orang tua Tiang yang ngasih dia, bukan dia yang minta. Oh, dia nggak ada minta. Dia nggak ada minta sama sekali. Jadi orang tua Tiang memiliki niat baik untuk udah nganggep bahwa ini dah nanti biar kalian tuh hidup lah sama-sama gitu. Udah setuju dengan hubungan yang Tiang jalani kemarin gitu. Kayak sebagai bukti kalau orang tua itu udah setuju sama hubungan kami. Dikasihlah dana itu dana nanti kalau misalnya kita udah melanjutkan ke pernikahan itu kita pakai buat biaya pernikahan nanti kita. Enggak, kok bisa inisiatif ada orang tuanya ngasih duit itu? Emang dia ada cerita ke orang tuanya bahwa dia itu pengen menikah tapi nggak ada duit gitu atau gimana? Enggak, jadi waktu itu kita bilang kalau kita tuh mau nikah muda beli. Terus dari dia sendiri juga lagi berusaha ngumpulin uang untuk nikah. Dan dari orang tua Tiang sendiri adalah inisiatif untuk ngasih uang gitu. Jadi sebagai bentuk bahwa setujulah sama hubungannya kami jalani. Mantannya itu orang yang mampu biasa-biasa aja atau emang orang yang nggak mampu sebenarnya? Sebenarnya dia mampu, dia orangnya bekerja keras kok beli. Iya, bekerja keras. Kerjanya dia apa? Selain jadi gitu yang kita tahu selama ini itu kerjaannya apa? Kerjaannya sih setahu Tiang itu kadang buat Banten, Muput gitu. Itu kerjaannya. Kadang jadi pembicara, kadang diundang. Dapat dari Oke. Tokoh publik yang dapat duit gitu ya. Oke. Aku pengen nanya satu hal sebenarnya. Ya, gimana bro? Kan maksudnya dia kan bijak ya, maksud di sosmed sepanjang yang kita tahu ya. Nah, saat ada masalah seperti itu, apa dia nggak punya sebuah kata gitu motivasi yang bisa nenangin kamu atau beresin masalahmu tanpa ada emosi seperti yang kamu ceritakan tadi? Pernah nggak maksudnya? Atau pernah nggak kamu mikir, kalau aku cermati dari ceritamu ya, pernah nggak kamu mikir kok di medsos sama yang saya rasain sekarang tuh beda? Pernah nggak? Pernah banget. Jadi, sering ya? Iya. Jadi sampai Tiang sendiri punya kayak suatu istilah, jangan lihat buku dari covernya, karena belum tentu cover luarnya bagus, isinya juga bagus gitu. Tapi kamu jatuh cinta gara-gara cover kan? Iya, Tiang jatuh cinta karena covernya. Setelah diperdalam, ternyata hal yang di sosmed itu berbanding terbalik dengan realita yang terjadi. 180 gitu. derajat. Iya, 180 derajat. Buset kan. Enggak, tapi ini unik. Maksudnya menurut saya unik ya. Jadi jujur awalnya saya juga ngira, ini orang hebat ya, maksudnya dari usia begitu udah motivasinya lumayan. Tapi lama-lama saya lihat kok makin kesini ya makin mirip. Semua kata-kata itu hampir mirip kayak Khalil Gibran atau siapa gitu yang pernah saya baca. Makanya saya
terus terang sangat senang orang-orang yang bisa memotivasi orang ya. Iya, benar. Makanya saya ngira tadi ketemu kamu di sini kita berbicara bareng-bareng uniknya begini. Ternyata ini pelajaran berharga ya bagi saya mungkin teman-teman nggak tahu ya. Ternyata memang branding di sosial media tuh belum tentu bisa menggambarkan sebuah realita kenyataan. Iya, Kalau dari sisi udah saya pasti tukang itu foto zaman misal sekarang. nih, lagi motret pantai yang banyak sampahnya gitu, prewedding di sana tiba-tiba yang diposting nggak ada sampahnya begitu ya kali ya mungkin ya. Iya. Selain itu apa lagi kekerasan? Mungkin pernah ada dia sampai bawa senjata tajam, pernah nggak? Nah, Pisau atau apa gitu? Nah, jadi sebelum mengarah ke sana, dulu tuh Tiang pernah berantem juga. Waktu itu berantemnya hanya masalah sepele. Tiang lupa masalahnya apa. Masalah sepele. Iya, Oke. Tiang pergi juga. Tapi Tiang bawa barang-barang semua. Bawa barang-barang. Iya. Pergi dari kos nih maksudnya. Iya, pergi dari Oke. kos. Kamu pergi apa minggat ini ya pertama? Minggat istilahnya beli Oh, iya, gitu. iya. Oke. Tiang minggat. Tiang waktu itu cari tempat yang aman menurut Tiang taruh barang-barang di sana. Tiang mau nenangin diri. Soalnya terus Tiang nih berantem, dan berantemnya itu nggak kayak berantem ya kalau orang pacaran ya berantem sedikit ntar aja dipeluk udah selesai gitu. Jadi waktu itu dia ada kayak dia bilang dia kecelakaan nih bawa mobil. Tiang kan bingung nih. Walaupun Tiang marah, tapi Tiang tuh masih peduli sama dia. Di mana kecelakaan? Di sini. Dia ngasih tahu Tiang lokasinya. Kesanalah Tiang. Tak cari kok nggak ada gitu. Udah di Polres, lagi ngurus semuanya gitu. Tiang kesana waktu itu ada bapaknya, ada kakaknya. Nah waktu itu Tiang tuh mau pulang nih, balik ke tempat yang aman tadi yang saya maksud. Nah, abis itu sempat nih kami tuh berantem lagi di tengah jalan. Di tengah jalan kami berantem, Tiang teriak, dia juga teriak, nangis nih gerong-gerong beli. Dan waktu itu Tiang sendiri sampai udah nggak merasa bahwa kok seperti ini saya gitu loh, udah nggak merasa dengan diri saya sendiri. Intinya Tiang teriak, Tiang mau ya udah kalau mati sekarang nggak apa-apa deh mati gitu, yang penting Tiang tenang gitu. Tenang sama masalah yang seperti ini biar nggak terus masalah yang kayak gini aja, buat mental Tiang akhirnya pelan-pelan mulailah Tiang merasa kok semakin kesini kayaknya mental Tiang ini kayaknya ada sesuatu problem deh. Sampai saya ngerasa apa aku depresi mungkin selama ini ya gitu Li. Nah terus yang kedua itu kan apa kayak kekerasan fisik, hanya mungkin dengan kekerasan dalam bentuk suara ya, Verbal ya verbal ya. Terus kalau misalnya yang kedua itu waktu itu kejadiannya di rumah Tiang di Kelungkung. Di rumah di Kelungkung. Iya. Kalian berdua di sana? Enggak, ada orang tua Tiang juga. Oh, oke. Iya. Terus? Jadi waktu itu kami memulai percakapan di mobil membicarakan tentang hal yang berkaitan dengan pernikahan kami. Terus? Iya. Berkaitan dengan pernikahan kami, berusaha Tiang ngasih, kalau orang tua Tiang sebenarnya nggak ngasih nikah muda gitu. Tiang pelan-pelan ngasih masukan biar dia tuh nggak tersinggung gitu. Dia dah tersinggung sampai rumah. Akhirnya Tiang takut, duh kalau ini nanti Tiang gimana nanti. Akhirnya Tiang sembunyi di rumah tetangga Tiang karena Tiang benar penuh ketakutan. Tiang sembunyi. Dan akhirnya Tiang bingung nih dicariin sama orang tua Tiang di mana ya gitu. Sampai akhirnya dia datang ke tempat Tiang sembunyi itu sama ibu Tiang. Tapi dia sendiri dengan bicaranya dengan nada yang tinggi dan mengatakan, "Saya loh ini dari sini," gitu. "Siapa yang lihat orang cewek datang ke sini?" gitu dia bilang. Jadi dibilang dah ciri-cirinya. Nggak ada orang satupun yang berani ngomong pada saat itu beli. Waktu itu Tiang udah takut, udah gemeteran nih. Tiang di belakang tembok sembunyi. Waktu itu yang lihat Tiang tuh adalah ibu Tiang sendiri. Ya, akhirnya Tiang diajak pulang. Tiang nggak dimarahin sama orang tua Tiang. Dia yang marah sama Tiang. Dia yang marah. Waktu itu dia bawa tiuk meja jahitannya dia. Bawa pisau dia? Bawa tiuk meja jahitan. Waktu itu dia tuh biasa metutuesan tuh biasa gitu. Waktu itu bawa pisau. Terus waktu itu marah sama Tiang. Tiang diginiin sama dia. "Matiang nih jeleman ini," sambil dia buka baju sampai giniin pisau ke saya. "Nih Matiang jeleman ini," gitu dia. Tujuan dia bilang begitu apa? Biar
Nah itu juga Tiang nggak tahu tujuannya kenapa dia bilang kayak gitu. Intinya Tiang takut kalau Tiang lihat dia marah gitu, karena marahnya tuh nggak kayak orang pada umumnya. Kalau bapak Tiang marah mungkin Tiang disiram air tuh udah biasa, air putih biasa. Tapi kalau dia marah tuh beda, jantung Tiang udah kayak teg gitu. Ya. Berarti dia itu protes, marahnya dia karena orang nikahnya di cancel. Ya. G sama pihak G sama orang tuanya membatalkan. Iya betul. Pernah nggak ada kejadian mungkin saya menerka-nerka Karena ya. ntar dulu. Ini saya masih penasaran nih. Kenapa sebelumnya orang tuanya G setuju kalian menikah sampai ngasih duit, Iya. tiba-tiba nggak setuju gitu? Gimana? Awalnya setuju karena dilihat dia itu baik, bertanggung jawab, dan agama. Nah, itu yang pertama. Jadi kan semua orang tua juga pasti setuju nih kalau lihat calon anaknya udah seperti itu tampilannya ya. Dan akhirnya semakin kesini kelihatanlah gimana isinya sesungguhnya karakter. Oh, berarti itu orang tua G juga tahu, perlahan-lahan tahu juga mereka. Tahu juga dia. G cerita juga sama orang tuanya G. Cerita. Gitu. Dan waktu marah pun disaksiin sama orang tua. Oh gitu. Iya, sampai orang tua Tiang bilang kayak gini sama Tiang. Dan hari itu Tiang sadar bahwa Tiang nggak boleh nangis depan orang tua, karena bapak bilang kayak gini, desan delang ngeling di muka bapak bapak nak sing demen sing bisa sana pukin panak bapak sebet. Itu yang buat kata-kata yang buat saya, duh, kenapa ya saya bisa ngelakuin hal yang seperti ini? Seharusnya orang pacaran membuat orang tua tuh bahagia, bukan malah buat orang tua tuh bersedih. Dia di rumah orang tuanya G pun berani begitu berani ya? marah berani ya. Dia. Maksudnya sampai bawa pisau gitu. Apalagi jadi nikah di rumahnya dia ya. Mungkin kamu bisa jadi bahan sate kali. Ngeri ya. Aduh, untung lah G nggak jadi sama dia G. Aduh, saya aja jadi cowok nggak pernah gitu amat no. Iya, maksudnya kalau menurut penilaian saya ya, terlalu juga sih, apalagi di rumah orang. Tadi kan dia bilang dicari ke rumah tetangga ya, kamu Iya, ya. tapi nggak bawa pisau waktu Ya, itu. maksudnya Iya. dengan masuk ke rumah tetangga juga teriak-teriak nyari orang kan juga. Dipukul waktu itu gini motor orang. Kan motor orang. Motor ada- orang Motor orang dipukul. dipukul. Iya, kan Dipukul ada pakai apa? tempat duduknya itu beli. Iya. Sadel motornya. Nah, dipukul lah, tang digituin. Bengkak nggak sadar. Waktu itu sampai- kan orang-orang kaget ya, kaget dan nggak ada satupun yang berani ngomong. Nggak, dia sampai marah gitu karena apa? Karena orang tuanya G udah bilang ke dia, oh ampura niki nggak jadi. Belum ada bilang Oh gitu. belum? Bli. Kok dia bisa marah tiba-tiba gimana? Karena dia marah karena dia nggak ketemu sama Tiang. Tiang isi mengkep gitu. Oh. Tiang mengkep karena Tiang takut lihat dia marah gitu. Oh G jadi perjalanan ke Klungkung berdua sama dia. Ya, Sampai di rumah G mengkap. iya. Oh. Karena takut Tiang pasti udah tahu pasti bakalan marah nih dia gitu. Udah mengantisipasi gitu. Ternyata walaupun Tiang mengantisipasi, pada akhirnya yang diantisipasi itu malah semakin menjadi-jadi gitu. Ini sorry, pertanyaannya agak bawa-bawa agamanya sedikit ya. Nah, kan dari beberapa hal yang saya cermati, pernah nggak dia bilang semisal nih, sorry saya nanya, murni nanya, pernah nggak kalau kamu nggak mau sama saya, nggak dengerin omongan saya, kamu nggak bahagia nih karena saya orang suci atau apalah, pernah nggak ada ngucap kata begitu? Pernah. Hah? Gimana? Maksud saya bertanya nih, kan dia agamais ya, pernah nggak sampai bawa-bawa atributnya dia untuk mengintimidasi kamu, semisal kalau kamu nggak nurut sama saya, kalau kamu nggak sama saya atau apa, nolak saya, kamu nggak akan bahagia karena saya orang suci atau apalah begitu, pernah nggak? Oh dia pernah ngancam-ngancam gitu? Pernah? Karena waktu itu masih sekitar 6 bulanan pacaran di bawah itu. Kita udah sempat berantem besar itu. Jadi waktu Tiang 3 hari pacaran sama dia itu udah berantem besar nih. Hah? 3 hari pacaran udah berantem Iya, besar. udah berantem Loh, besar. katanya manis-manis awalnya gimana sih? Iya, waktu itu Tiang masih kasmaran tuh. Nggak tahu dia kalau kata orang-orang tuh seperti itu, tapi Tiang nggak percaya. Iya. Tiang tetap bilang, oke, sekarang Tiang udah milih dia, bagaimanapun dia, saya cintai kekurangannya dia, apapun yang dibilang orang. Tai gitu. kucing merasa coklat. Motivator ternyata dia. Tapi gini,
kalau saya pacaran dulu berantemnya pasti karena satu cemburu, kedua orang ketiga, orang keempat, kelima, keenam atau apa. Nah kalau dari yang kamu ceritain tadi kan masalahnya sepele ya, kayak kamu Iya, ke masalah kampus atau sepele. apa. Pernah nggak salah satu di antara kalian punya orang ketiga atau selingkuh yang bikin kalian berantem? Pernah nggak? Nah ini kalau saya pengen tahu nih. Iya. No, iya. Ya, aku pengen tahu serius. Ada orang ketiga nggak? Pernah Gitu. nggak? Pernah nggak? Kalau masalah ini sebenarnya orang ketiga sudah pasti ada. Tapi Tiang, walaupun Tiang tahu sebenarnya jadi perempuan itu kayak jadi detektif beli. Jadi apapun gerakannya di Instagram ataupun aktivitasnya apa Tiang tahu. Gak bisa lihat HP-nya dia nggak? Bisa. Bisa? Bisa tapi Pernah sering kepo dihapus. DM-nya nggak? Ya? Pernah kepo DM-nya nggak? Oh, pernah. Pernah? Pernah Tiang bawa akunnya sampai. Oh gitu? Iya, pernah Tiang Ada bawa dia akunnya. chat-chat sama cewek gitu? Ada. Sebelum sama Tiang, tapi Oh, sesudah sebelum sama Tiang sama. itu kayak Oke. terhapus itu loh. Mungkin di Oh, WA iya, kan iya, Tiang nggak iya. tahu Oh, karena Tiang nggak oke, bisa oke, nyadap oke. WA-nya. Oh gitu. Nanti Oke. belajar sama saya caranya dong ya. Ya, terus. Jadi kan di sana dah Tiang tahu. Awalnya Tiang percaya sama dia sampai kita tukaran akun nih beli. Ya walaupun itu hal yang sangat penting ya dan sangat sensitif sebenarnya kalau sampai tukaran akun seperti itu. Iya. Dan akhirnya waktu itu Tiang sendiri. Nah, jadi kejadiannya dia di Kelungkung. Dia habis jemput Tiang. Dia nganter Tiang pulang ke Kelungkung. Waktu itu HP-nya ketinggalan Di kos. di Kelungkung. Oh, di Kelungkung. Nah, Oke. dia ke Tabanan waktu itu mau ada acara, terus HP-nya ketinggalan. Nggak sengaja Tiang lihat HP-nya. Dia ngajak cewek lain beli es cendol waktu itu. Dia yang ngajakin. Dia yang ngajakin. Cewek lain beli es cendol. Ya, dibilang itu keluarganya. Oh, Dibilang gimana bahasanya dia? Yuk beli es cendol yuk. Di? Yang cewek itu lagi sakit nih. Oh. Jadi dia bilang yuk beli es cendol yuk di Renon ada es cendol enak. Nanti pacarmu marah gitu dia Gitu bilang. dia bilang. Nah, terus jawabannya. Akhirnya Tiang bilang dia bilang kalau misalnya enggak orang dia lagi sibuk di Kelungkung gitu dia bilang. Oh. Playboy juga bocah ciliknya. Akhirnya ada itu bukti chatnya beli. Maaf. Udah marah tuh Tiang. Wah, nggak main-main nih gitu. Itu baru pertama kali loh ketahuan. Oh berarti ada sesi berikutnya ketahuan. Ada, tapi Tiang nggak ada bukti. Jadi dia pun tidak mau ngaku salah. Walaupun ada bukti waktu itu Tiang nggak bisa nyalahin dia. Karena dia tetap ngotot kalau orang yang dia ajakin itu adalah keluarganya dia yang dari Puri. Padahal sebenarnya nggak punya keluarga dari Puri gitu. Berarti dia emang tipikal orang yang nggak senang disalahin ya meskipun salah ya. Iya, bisa dikatakan seperti itu. Walaupun ada bukti nih beli. Bocah labil, Oh, bro. iya. Ngerti nagen. Aduh. Bocah labil kengken. Iya, bocah labil nyak disalahkan. Tapi Makanya. kamu kan tadi bilang depresi ya. Apa sih maksud depresi yang kamu maksud tuh? Jadi depresi yang Tiang maksud sendiri adalah dimana Tiang ngerasa dengan kejadian gaya pacaran yang 3 hari baru jadian nih, dia kan sempet, nah ada nih Tiang punya kakak angkat, baik banget hubungan Tiang udah seperti ini sama kakak Tiang sendiri. Dia ngasih informasi ke Tiang tentang si dia. Akhirnya Tiang bilang sama si dia ini bahwa siapa yang ngasih, dia tuh nanya Mas Tiang, siapa yang ngasih informasi tentang ini? Tiang nggak mau bilang, tapi dia ngancam Tiang, kalau kamu nggak mau bilang, kamu milih dia atau kakakmu, digituin. Akhirnya Tiang kan milih dia kan baru pacaran, jadi Tiang nggak mungkin ngecewain pacar Tiang sendiri gitu. Tiang korbanilah kakak Tiang, padahal dia udah berjasa banget bagi Tiang. Sampai sekarang Tiang rasa bersalah sama dia. Nggak akan saya bisa hapuskan tuh kesalahan Tiang beli, karena waktu itu kakak Tiang tuh ditelepon sama dia malam-malam jam 12, dan pada saat itu dia nyari Tiang jam 1 ke Kelungkung. Pada saat itu Tiang udah takut, udah ngetor, udah ngejer, udah disamperin, apa maumu gitu. Akhirnya Tiang bilang Tiang mau sama dia dan Tiang gak milih kakak Tiang sendiri. Akhirnya kami baikan lagi. Tapi itulah sebelum kejadian yang terjadi. 3 hari pacaran. Setelah itu muncul lagi sampai akhirnya seperti ini. Nah, yang Tiang heran setelah 1 tahun itu Gek masih mau balikan, terus berantem 1 bulan sampai putus 4 kali, terus sampai lagi 5 bulan itu kenapa masih mau bertahan? Nah, waktu itu
1 tahun lebih beli, sekitar kan bulan Januari 1,5 nih, berarti sekitar 1 tahun 3 bulan itu dia udah ngelewatin masa pacaran yang udah seperti ini. Iya. Jadi setelah itu kami mau balikan lagi, dalam artian kayak masih sayang. Tiang masih sayang sama dia. Walaupun Tiang sendiri ngerasa kayak ditarik ulur kayak layangan. Lagi diginiin, lagi ditarik gitu. Itu teknik playboy emang tarik ulur itu. Oke, ini ini tahu nih. Cuma playboy yang tahu teknik playboy. Bangsat. Iya kan, dia pesan itu teknik playboy katanya, berarti dia tahu teknik itu. Jangan Bang Anda jadi pindah. Dulu. Oke, gimana? Terus? Nah, nih sorry nih, pertanyaan agak mungkin saya bilang sensitif ya. Iya. Kenapa kamu berbicara tentang hal ini? Apa yang mendorong kamu menyuarakan pengalamanmu ini? Apa sih? Ya, Itu kenapa penting loh menurut saya. mau Itu penting. speak Kenapa? up? Kenapa mau speak up? Kenapa Tiang mau speak up tentang pengalaman saya? Karena menurut Tiang sendiri, bagi anak yang berusia 19 tahun seperti Tiang, ini seperti gaya pacaran orang yang lebih pada umumnya. Jadi orang tua Tiang aja sampai heran, kok seperti ini sadisnya pacaran ya, sampai depresi, sampai Tiang hipnoterapi gitu. Depresinya tuh sampai gimana tuh depresinya? Nah, pengalaman depresi paling parah itu sampai apa? Sampai mau diri. Wush, gila. Sampai mau bunuh diri? Iya. Itu karena kejadian yang mana itu sampai mau bunuh diri? Jadi kejadian sampai mau bunuh diri itu kurang lebih Tiang alami di bulan November. Berapa bulan pacaran itu? Udah 1 tahun 3 bulan. Ya. Oke. Jadi waktu itu Tiang ada di kos sendiri. Tiang udah berpikir kalau terus ada masalah seperti ini nggak akan hilang masalahnya, bakalan terus akan menjadi beban buat Tiang. Gimana caranya Tiang menghilangkan beban tapi Tiang tenang? Kenapa nggak memilih? Ngapain kamu nggak usah lagi, kita putus gitu, selesai. Nah gimana? Udah sempet buat kalau dia mutusin Tiang terima, tapi akhirnya kayak nangis malah mengurung diri, muncullah rasa depresi dari diri Tiang sendiri, kayak belum ada rasa takut untuk kehilangan, nggak bisa tanpa dia gitu. Makanya Tiang mau kembali. Akhirnya pas ada masalah lagi, waktu itu kayaknya dia lagi ada berpergian ke luar daerah, ada upacara lah istilahnya beliau. Terus waktu itu Tiang mikirnya baru pulang dari kampus kuliah, sampai di rumah, sampai di kos, Tiang berpikir kalau sekarang Tiang bisa tidur, Tiang bisa lupain masalahnya, Tiang tidur selamanya. Gitu Tiang punya pikiran. Tiang waktu itu konsumsi obat, padahal Tiang sendiri anak kesehatan, tahu sebenarnya apa sih dampaknya gitu. Itu berapa sih? Jadi tablet yang, karena kan obat keras ya beliau, kalau misalnya diminum itu obat untuk Oh, maksudnya kamu minum 8 tablet? Iya. Oh, aku kira mereknya. Iya, jadi yang tablet untuk orang dewasa itu sebenarnya 8 yang minum sekaligus. Udah minum? Udah. Gila. Udah minum li. Terus? Udah minum tuh Tiang. Akhirnya waktu Tiang udah minum, udah masuk ke perut nih obatnya. Terus? 30 menit setelah itu Tiang berpikir, aduh, gimana ya rasanya nanti kalau aku beneran mati gitu. Dia yang berpikir beli, ngerasa kayak sakit nggak ya tubuhnya Tiang giniin gitu. Waktu itu Tiang udah nyoba nih untuk keluarin, tapi nggak berhasil karena terus? semuanya kan udah masuk ke dalam. Iya. Jadi Tiang coba untuk Tiang minum air, akhirnya mulailah sempoyongan kepala Tiang, pusing, akhirnya ngerasa sampai mau jatuh, sampai akhirnya Tiang tidur. Tiang minumnya kurang lebih dari jam 4 sore sampai jam 8:30 malam Tiang baru sadar. Tiang sadar, kepala Tiang lempuyengan, tangan Tiang udah tremor, udah hilang keseimbangan gitu. Efek samping dari obatnya. Orang tuamu tahu nggak yang kamu lakuin itu? Nggak beli, orang tua Tiang nggak tahu. Dan sekarang dia pasti tahu loh kalau kamu berbicara di sini kamu. Sorry ya, mungkin agak kasar ya. Iya. Kalau saya jadi orang tuamu dan tahu hal kejadian seperti ini, rasanya jangankan untuk menikahi anak saya ya, untuk berbicara sama anak saya lagi, kayak rasanya saya akan taruh tembok di antaranya. Tolonglah, saya pengen anak saya baik-baik aja. Mungkin ya kalau saya ya. Iya. Tapi, apa sih yang membuat Get dulu sempat merasa ada takut kehilangan itu? Karena ada sifat dia yang memang satu sisi kan ada itu sisi buruknya. Iya. Sisi baiknya mungkin ada gimana? Kita kan nggak bicara buruknya aja. Sisi baiknya banyak sekali beli. Gimana?
baik, perhatian, kasih sayang, romantis gitu. Oh, romantis. Apalagi kalau misalnya pintar buat kata-kata nih, pintar ngerayu istilahnya gitu. Ya, kalau masalah rayuan ataupun kata-kata, wah nomor 1, dia bisa ngasih nilai 100 untuk hal itu. Rayuannya dengan kata-kata bukan dengan pemberian apa gitu berarti ya? Iya, tapi Lebih banyak kata-kata. Iya, kata-kata. Pernah juga yang dikasih beberapa barang gitu. Tapi, barang yang paling Tapi bukan barang mistis kan? bukan. Bukan ya? Misalnya kayak boneka pas dia ulang tahun dikasih kue waktu dia ulang tahun. So sweet nih. Aduh, makanya Tiang kayak walaupun Tiang diputusin berkali-kali Tiang masih mau balikan. Karena Tiang masih cinta gitu. Logatnya ngomong cinta tuh lengket banget. Cinta gitu. Tapi Oke. putusnya kan Januari. Iya, putusnya Januari. Baru 2 bulan ya kalau untuk anak-anak. Maksudnya kalau saya di seusiamu nih, putus 2 bulan tuh biasanya masih di fase siap nggak siap ya. Iya. Ada nggak salah satu di antara kalian yang mencoba menghubungi satu sama lain? Nah, jadi kan ceritanya nih Bli, waktu itu kita udah balikan dan kita putus waktu bulan Januari itu karena waktu itu Tiang lagi ada acara nih, lagi ada acara di mall waktu itu acaranya. Dia ngajak teman-temannya untuk nonton Tiang. Senang Tiang, ditonton, aku mau tampil nih ditonton. Udah berbunga-bunga rasanya. Habis itu Tiang tanya, kenalan nih sama teman-temannya. Udah habis itu temennya cerita sama Tiang, apa sih yang tadi dibicarain kok serius banget gitu. Tiang nanya sama temennya. Akhirnya temennya bilang sama Tiang, kalau misalnya dia bilang mantannya komen story-nya di Instagram sering gitu, tak chat lah. Tiang nggak bawa akunnya dia. Jadi semenjak kami putus beberapa kali, akun tuh udah milik masing-masing. Tiang udah ganti kata sandi, dia juga udah ganti kata sandi. Jadi Tiang sama sekali kayak udahlah mau ngapain aja bebas kayak gitu istilahnya. Cuman kan kembali lagi ke diri sendiri ya Blia. Jadi waktu itu dia bilang dia dicat sama mantannya di Instagram. Dan chat itu nggak ada di HP-nya dia. Tiang iseng nih ngambil HP-nya, coba dong pinjam HP-nya, mau tak lihat foto yang kita yang tadi gitu. Akhirnya pas tak lihat, ternyata nggak ada chatnya itu. Dan nama cewek itu mungkin udah diganti di WA sama dia. Akhirnya Tiang buatlah cara untuk memancing cewek itu supaya mau mengatakannya sejujurnya. Siapa sih sebenarnya yang nyari dia atau cewek ini gitu. Akhirnya cewek ini ngasih tahu Tiang, Tiang ngechat cewek ini nih di akun pertama Tiang, tolong ya, dia itu udah punya pacar, Tiang gituin. Terus cewek itu bilang, loh apa ya maksudnya, coba dulu cari tahu kebenarannya. Dikirimlah Tiang hasil screenshotnya, ternyata dialah yang ngechat cewek itu awalnya. Nah jadi sebelum itu terjadi, setelah kami putus bulan November itu, Tiang sempat buka juga blokiran mantan Tiang. Blokiran mantannya Ge. Iya, mantannya Tiang. Sebelum sama bocah labil ini. Iya, Tiang buka blokirannya sebagai wujud rasanya Tiang, aku loh juga ada yang mau, jangan disepelein terus aku gitu. Dia kan sering bilang soalnya banyak kok cewek yang di luar sana yang masih mau, bukan karaktermu yang kayak gini, Perjani kalau jadi istri udah langsung cerai kayak gitu. Pernah Tiang dikasih omongan kayak gitu. Makanya Tiang ngerasa pengen ngebuktiin gitu loh. Ada kok orang yang masih berharap sama Tiang gitu. Tiang iseng lah buka blokirannya. Tiang like lah semua fotonya gitu. Oh, jadi ngasih kode lah ceritanya. Ngasih kode nih ceritanya. Lama-lama kamu kayak sintak ya, wanita tuh kayak programming ya. Banyak kode terus ya. Tiang ngasih kode. Akhirnya dibuka lah blokiran mantannya ini yang dia bilang ngechat di Instagram. Mulailah percakapannya isi jantung, emot jantung gitu, kayak nanya-nanya lah biasa kalau cowok tuh ngekode ingin mendekati lagi gitu. Padahal mantannya ini udah nggak respect nih sama dia. Nah, mantannya yang ngasih tahu kalau misalnya dialah yang ngechat mantannya, bukan si mantan ini ngechat dia gitu. Dia ngomong sebaliknya sama temennya, dan dia nggak ngaku sama Tiang. Padahal Tiang udah megang bukti waktu itu. Dan akhirnya Tiang bilang, kau pilih dia atau aku? Ya udah, dia bilang gini, putus baik-baik. Ya udah gitu Tiang. Waktu itu Tiang habis ada acara, syukur Tiang udah tampil. Karena habis itu Tiang beneran nangis. Nangisnya minta ampun, dah kayak nggak mikir lagi ada orang siapa di depan Tiang. Intinya udah nggak bisa ngontrol diri, udah sakit hati, cemburu, semua udah bercampur jadi satu. Tiang berusaha merelakan hal itu sampai akhirnya Tiang blok semuanya.
Bukan dalam artian Tiang udah masih nggak sayang sama dia, sebenarnya masih ada rasa itu, tapi Tiang berusaha kayak aduh aku udah sampai seperti ini perjuanganku bertahan sama kamu gitu, tapi kamu malah kayak gini sama aku. Ya udah, akhirnya dia sendiri ngechat Tiang mau balikan. Oh, dia sempat ngechat ngajak balik. Iya. Kapan terakhir ngechat? Itu ada di HP Tiang kurang lebih kayaknya bulan kemarin beli. Oh. Pakai akun fake-nya dia. Oh, dia punya akun fake. Akun fake. Dia punya akun fake. Jadi akun itu bukan atas nama dia. Maksudnya coba spill nama depan akun fake-nya dong. T. Oke, aku tebak ya. T dan profilnya polisi kali. Iya, tapi udah diganti. Oke, aku tahu. Jadi sorry ya, aku nyambung sedikit. Aku tadi mau nanya itu tentang akun fake. Karena dari beberapa skema yang aku pahami, ada beberapa akun fake yang nyerang akun saya kan. Iya. Dan setiap akun fake itu muncul, akun asli si Labil nggak muncul. Jadi sekali yang muncul ya saling komenan mereka berdua. Iya. Jadi masa aktifnya itu sama. Jadi aku nanya ngulik sedikit ya, kamu bahas akun fake. Iya. Beberapa story dan cerita yang saya telaah juga kan, dia kayak sering upload, saya diundang sama ini nih, pangeran ini nih, diundang sama ini. Dan kecurigaan saya pun itu bukan realita undangan, mungkin saja ya, sorry ya. Mungkin dia punya HP atau dia punya fake account, tinggal ganti DP, ganti nama, dia lakukan itu sendiri dan screenshot. Pernah nggak kamu lihat dia seperti itu? Mungkin kan, mungkin ya, siapa tahu ya, pernah ya. Iya, pernah. Cuman kan itu kembali lagi ke pribadi orang masing-masing yang beli ya. Kalau Tiang apa adanya aja sih sebenarnya. Nggak mau terlalu berpura-pura gitu. Kalau emang A ya A, B ya B kayak gitu. Oh, berarti memang sudah pola manipulatif itu udah memang. Iya, mungkin Bocah labil bro, makanya bocah labil, makanya sulit kita bicara sama bocah labil nih. ya, tapi dibalik semua yang tadi mungkin Tiang rasakan, yang mungkin Tiang ngerasa beban sampai depresi, tapi dia ada baiknya juga. Buktinya banyak orang yang ngefans sama dia, banyak orang yang Karena senang sama cover dia. sama seperti waktu seperti kamu, jatuh cinta sama dia kan. Mungkin karena belum mengalami ya. Iya, belum pernah merasakan gitu. Istilahnya baru lihat luarnya aja. Ganteng iya, kayak opa-opa Korea iya. Iya. Agama iya, pinter ngomong iya. Perhatian sama orang tua. Iya, dia perhatian sama orang tua Tiang. Sama keluarga, sama Tiang juga perhatian. Tapi jeleknya seperti itu. Tiang juga punya kejelekan. Ya, setidaknya kita bisa mengimbangi satu sama lain gitu sih kalau prinsip Tiang pacaran. Cuman ya kalau udah kejadiannya seperti ini ya mau gimana lagi ya dia. Udah sekian kali soalnya seperti ini. Oke. Berarti pesannya di obrolan ini adalah seorang yang penekun spiritual, pemuka agama kayak gitu, belum tentu apa yang dia katakan itu sejalan dengan apa yang dia perbuat kan gitu nggih. Nggih, benar. Jadi dan kalau berbicara itu adalah hal yang gampang, berbuat itu yang sulit. Iya, bener. Oke, ada lagi Ari atau G yang ingin dikisahkan lagi seputar pengalaman sebelumnya? Pesanmu ke orang-orang di luar sana kali? Mungkin. Iya. Mungkin saya tahu. Atau mungkin gini ya, apa nama yang perlu hal yang paling pengalaman G yang paling fatal yang belum G sebutkan tadi, apa sudah G sebutkan atau memang ada lagi yang lebih parah lagi dari ini? Sudah semua sih. Sudah semua itu aja Kalau berarti misalnya ya. kita bicara keburukan, Tiang juga Ya, pasti punya keburukan di oke, matanya ya, dia. ya, gitu. oke, benar, Cuma benar, dari benar. versi Tiang sendiri yang paling parah adalah Tiang pernah sampai bunuh dan akhirnya depresi seperti Itu- sekarang itu ini. memang. Ya, sampai sekarang pun Tiang masih belum bisa tidur tenang sih sebenarnya. Iya, gitu. Oke, dan tapi mungkin saya cerita ya. Iya, Sebenarnya oke. pas ketika saya berbeda pendapat itu kan banyak yang nge-mention nama kamu ya. Iya. Jadi saya nggak pernah hubungin kamu kan. Iya, beli Karena hari saya enggak. nggak- Tiang enggak kenal saya- sama Di beliau. IG apa di YouTube? Di IG apa di Facebook? Di IG. Di IG Jadi ya, banyak oke. yang nge-DM, beli dia gini-gini, coba tanya ini, pernah ada masalah ini. Cuma ya saya hanya berdebat untuk hal yang saya rasa ada kaitannya. Tapi lama-kelamaan
ada hal yang semakin dilebarkan begitu. Nah, sampai akhirnya mungkin Tuhan memberi sebuah opsi ya ke saya. Coba ini mungkin ada orang yang ingin bersuara tentang sebuah kebenaran entah apa itu. Cobalah kamu beri ruang begitulah. Makanya saya termasuk apresiasi kamu karena jarang ada seorang wanita yang mengalami entah kekerasan verbal, kekerasan fisik, apalagi sampai depresi dan berani bersuara tuh jarang banget saya temui. Jarang sekali. Apalagi sampai sorry ya saya bilang ya, yang si label ini kan kamu bisa sendiri bilang tadi banyak fansnya, jadi ada konsekuensi yang mungkin akan terjadi dan semoga kamu siap akan hal itu. Tapi saya salut sama kamu berani menyuarakan apa yang kamu alami dan semoga ya fans si label ini belajar ya, coba belajar dari orang ini. Mungkin ya beda orang beda cerita, tapi coba jadikan orang ini sebagai salah satu pertimbangan agar kalian bisa sedikit memberi penilaian yang dari sisi yang lain, itu aja sih. Oke, Delia sama Ari Ulangun, terima kasih sudah mau berbagi cerita. Ya, semoga ada manfaatnya untuk pendengar podcast Cek Bali dan netizen pada umumnya di Bali. Oke, sukses semua nih. Dumugi rahayu sareng sami, dumugi masyarakat Bali bisa mendapatkan pencerahan yang positif ke depannya terus. Iya, benar. Sukses juga buat gaknya ya, sama Abdi Ari Ulangun. Sukses di bidang foto dan di bidang-bidang lainnya yang digeluti. Oke, kita tutup dengan Om Santi.